Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imam dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri atas Audi, Ginsi, dan Islah akan mempresentasikan tentang step 1 dan step 2, yaitu tentang social issue, purpose, focus, dan situation analysis. Jadi pada presentasi hari ini akan ada 3 section yang akan dibahas. Yang pertama adalah social issue, background, purpose, dan focus. Kemudian akan SWOT analysis atau strength, weakness, opportunity, and threat. Sama yang ketiga akan bahas tentang case study. Nah, yang pertama adalah social issue, background, purpose, and focus. Yang pertama adalah social issue and background. Jadi, social issue itu basically adalah the wicked problem gitu. Jadi, kita tuh mau mengangkat isu sosial apa sih yang sedang terjadi gitu. Nah, social issue ini biasanya bisa berupa public health problems, safety concern, environmental threat, dan juga community need. Di mana di social issue and background ini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab terkait dengan isu sosial yang terjadi. Yang pertama adalah what's the problem, kemudian what is happened, yang ketiga adalah what is contributing to the problem, dan yang keempat adalah how do you know. Nah, description ini tuh bisa termasuk epidemiological, scientific, or other research data from credible sources, di mana data tersebut substantiate and quantify the problem of the reader. Nah, social issue dan background ini tuh harus ketika seseorang membaca gitu atau melihat suatu social issue dan background itu, mereka harus mengerti kenapa kita itu develop sebuah plan untuk mengatasi isu sosial ini gitu, dan kita harus make sure bahwa orang-orang ini tuh mau membaca dan find out apa yang kita propose gitu untuk address si social issue-nya sendiri gitu. Dan social issue dan background ini tuh harus gives a glimpse of subsequent intended purpose dan juga chosen focus. Nah, selanjutnya adalah purpose gitu. Jadi purpose ini tuh adalah sifatnya tuh broad gitu ya, broad purpose statement for the campaign. Di mana ini tuh harus menjawab 2 pertanyaan ini, yaitu what is the potential impact of a successful campaign gitu. Karena pastinya kita mau social marketing yang kita lakukan itu tuh memberikan impact untuk society gitu. Yang kedua adalah what difference will it make gitu. Nah, jadi purpose itu adalah the ultimate impact atau benefit that will be realized if your priority audience perform the desired behavior at the intended level and should inspire support for the plan. Nah, selanjutnya di dalam purpose itu tuh ada objective and goals. Bedanya apa sih gitu? Kalau objektif itu adalah kita mau target audiens utama kita tuh untuk melakukan effort-nya atau behavior objektifnya di sini. Terus apa yang mereka perlu tahu atau knowledge objektif dan juga belief gitu untuk mereka tuh be persuaded gitu ya. Nah, di objektif ini tuh dia harus smart atau specific, measurable, specific, measurable, achievable, relevant, and timely gitu. Nah, sedangkan kalau goals itu adalah establish a desired level of behavior change gitu. Jadi lebih ke perubahan behavior apa yang kita mau achieve gitu. Nah, si objective and goals ini harus quantifiable dan measurable. Makanya itu tadi si objektif itu tuh harus smart objektifnya. Nah, selanjutnya itu adalah fokus. Jadi, fokus itu selected from the vast number of potential options that could contribute to the plan purpose gitu. Jadi, kita tuh tentu ini kayak dari isu sosial yang ada, fokus kita tuh lebih kayak mana sih gitu. Karena kan mungkin di awal kita nggak bisa ya langsung merubah behavior orang dengan mudah gitu. Pasti yang namanya untuk berubah itu kan susah gitu, dan mesti dari small steps dulu gitu. Makanya kita harus tentuin nih fokus kita tuh dari plan kita tuh maunya yang mana. Di area potential fokus itu bisa behavior related, population based, atau broad intervention mixed strategies gitu. Kayak
misalnya adalah product that will be promoted gitu ya, kayak misalkan Live Fast. Nah, di fokus itu ada several kriteria gitu yang bisa digunakan untuk choose the most appropriate focus dari initial list options. Yang pertama itu bisa berupa behavior change potential gitu. Jadi di sini kita tuh mau tahu apakah ada clear behavior di area fokus ini yang bisa be promoted to address this issue. Nah, yang kedua adalah apakah area fokus ini tuh udah di-address gitu in this way by other organization and campaign. Nah, yang ketiga adalah organizational match gitu, kayak apakah fokus kita itu sesuai dengan organisasi yang sponsorin si social marketing kita ini. Selanjutnya ada funding sources and appeal gitu. Jadi kita udah fokus nih, terus kayak which focus area sih yang bisa dapetin greatest funding potential gitu. Sama yang terakhir adalah impact gitu, which area has the greatest potential to contribute to social issue gitu. Jadi kan kita pilih nih satu dari social issue itu, kita pilih satu fokus yang mau di mana, dan kita harus tahu nih dari beberapa area yang bisa menjadi fokus, area mana yang impact-nya paling besar gitu. Nah, di sini tuh ada contoh identifying potential focus for your campaign gitu. Jadi misalkan di sini social issue-nya tuh ada 4, ada family planning, ada traffic injuries, ada air pollution, sama senior wellness. Campaign purpose-nya beda-beda. Kalau si family planning itu decreasing pregnancies contohnya, terus kayak campaign fokusnya tuh banyak, kayak bisa condoms, birth control pills, terus abstinence, sexual assault prevention, sama talking to your child about sex. Nah, nanti ini tuh dari sini kita lihat nih kan ada 5 fokus. Nah, nanti di-identify kayak dari 5 fokus ini mana yang memiliki impact paling besar ke si social issue-nya si family planning. Sama juga kayak di traffic injuries itu, dia campaign purpose-nya decrease drinking and driving. Campaign fokusnya tuh ada 5, ada designated drivers, underage drinking and driving, advocating tougher new laws with policymakers, military personnel, dan juga repeat offenders. Terus kalau air pollution atau Regional Air Quality Council, si organisasinya yang relate gitu ya, itu tuh punya campaign purpose-nya tuh reduce fuel emissions. Fokusnya gimana? Kayak bisa carpooling, mass transit, walking to work, telecommuting, not topping of gas tank, sama gas blowers. Terus yang keempat itu adalah senior wellness, di mana purpose-nya adalah to increase opportunities for community senior wellness gathering. Campaign fokusnya bisa apa aja, kayak misalkan ada tai chi classes in parks, terus walking groups in pedestrian malls, sama strength and balance exercise classes at community centers. Nah, selanjutnya ini adalah kayak potential rationale for choosing a campaign focus gitu ya. Kayak misalkan contohnya yang tadi buat family planning, purpose-nya itu adalah decrease teen pregnancies. Terus dari 5 campaign fokus yang tadi udah ada, itu tuh dipilih si abstinence gitu ya. Nah, rational for fokusnya adalah kayak misalnya yang pertama, recent governmental funding for campaigns promoting abstinence in middle school and high school. Terus yang kedua adalah controversial nature of safe sex campaigns in school environment. Nah, terus kalau misalkan buat campaign purpose yang kedua yang decrease drinking and driving, campaign fokusnya lebih ke designated drivers gitu. Nah, rational for fokusnya contohnya bisa kayak opportunities to work with restaurant and bars. Terus yang kedua adalah familiarity with brand, yet little recent promotion in past several years. Terus kalau buat campaign purpose yang ketiga, misalnya reduce fuel emissions, campaign fokus yang dipilih adalah not topping of gas tanks, itu tuh rational fokusnya bisa berupa consumer research in other region revealing a high level of willingness to stop topping of gas tanks after hearing the low cost and potential benefits, atau ease of getting the message out in partnership with gas station. Terus untuk campaign purpose yang keempat, yang increase opportunities for community senior gatherings, dipilih campaign fokusnya tuh yang Tai Chi classes in parks for seniors gitu. Nah, rational for fokusnya tuh bisa 2, kayak availability of space at parks, and existing roster of Tai Chi instructors, dan juga increasing popularity of this form of exercise and camaraderie for seniors.
Nah, selanjutnya tuh di fokus itu tuh kita ada kayak semacam step by step-nya gitu sih untuk menentukan si fokusnya ini. Yang pertama adalah picture priority audience kita tuh siapa at the center of your planning process gitu. Terus yang kedua sama dengan commercial marketing gitu ya, kita perlu untuk identify and elaborate the 4Ps. Terus yang ketiga adalah factors yang associated with the sponsoring organization for the campaign thought as sebagai si microenvironment gitu. Terus yang keempat itu ada outer-centric circle depicts the macro environment, di mana it force the marketer has little or no control over, but have influence on your priority audience, therefore your effort. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu the micro environment dan SWOT analysis. Nah, yang pertama, di sini tuh ada satu figure gitu ya, organizational factors atau micro environment, dan juga external forces atau macro environment. Kita bisa lihat nih, di macro environment itu tuh sifatnya dari luar gitu, atau kalau misalkan di SWOT analysis tuh nanti masuknya lebih ke opportunity and threat gitu, di mana di dalam macro environment tuh ada natural forces, economic forces, political or legal forces, external public, cultural forces, technological forces, dan juga demographic forces. Nah, sedangkan di micro environment yang sifatnya lebih internal, jadi nanti di SWOT analysis itu lebih ke strength and weakness, itu tuh lebih ke internal public, current alliances and partners, past performance, resources, service delivery, management support, dan juga issue priority. Gitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang the microenvironment. Jadi di microenvironment ini terdiri atas faktor yang berhubungan dengan organization yang mensponsori atau managing the social marketing effort. Gitu. Di dalam microenvironment itu ada 7, yaitu the purpose, service delivery capabilities, management support, issue priority, internal publics, current alliances and partner, dan juga past performance. Nah, ini penjelasannya untuk masing-masing faktor di dalam microenvironment. Yang pertama ada resource gitu ya. Jadi resource ini adalah lebih dari sisi internal, kayak kita punya resource apa enggak untuk menjalani si social marketing ini gitu. Jadi bisa dibantu dengan addressing these questions, kayak how are your level of funding for the project, kayak kita udah punya funding yang kuat belum nih untuk jalanin project ini. Do you have access to expertise related to the social issue or priority population that you can easily tap gitu ya. Kayak misalkan kita mau addressing suatu social issue, tapi kita nggak punya expertise di dalam social issue tersebut gitu kan, itu akan menjadi challenge gitu. Akan lebih mudah kalau misalkan kita tuh punya expertise yang related to the social issue atau priority populations-nya gitu, supaya social marketing yang kita mau jalanin tuh bisa terjadi gitu. Nah, yang kedua adalah service delivery capabilities-nya gitu, atau seberapa besar sih si social marketing ini tuh bisa di-deliver gitu. Bisa dibantu dengan kayak, does the organization have distribution channels available for current goods and service or ones you might develop gitu, atau ada nggak any concern with the current or potential quality of the service delivery. Yang ketiga adalah management support gitu, karena kan untuk ngejalanin social marketing kan kita perlu support dari manajemen gitu ya, kayak apakah si manajemennya support dan apakah kayak mereka tuh udah tahu nih tentang si social marketing yang mau kita jalanin. Terus yang keempat itu adalah issue priority gitu ya. Jadi kayak di dalam organisasi atau di dalam lingkungan sosial tersebut gitu ya, is the social issue your plan will be addressing a priority for organization gitu. Kayak misalkan kita lihat ada banyak social issue gitu ya, dan apakah social issue yang kita pilih itu tuh menjadi sebuah social issue yang prioritas gitu dibandingkan dengan social issue yang lainnya gitu, atau jangan-jangan ada social issue yang harusnya tuh lebih di-solve duluan daripada social issue yang mau kita solve. Terus yang kelima ada internal publics gitu ya. Jadi dalam sebuah organization who is likely to support this effort gitu, dan siapa yang and who might not. Kayak apakah ada groups or individual yang kayak mau buy in will be needed for the campaign to be successful. Dan yang keenam itu ada current alliances and partners gitu ya. Jadi kalau itu lebih ke arah what alliances and partner does the sponsoring organization have that could potentially provide additional resources such as funding, expertise,
access to target population, endorsement, message delivery, sama material dissemination-nya gitu. Terus sama yang terakhir ada past performance. Past performance itu lebih ke what is the organization's reputation in regard to project yang seperti ini gitu. Apakah success story sama failure itu relevan atau enggak gitu. Nah, selanjutnya itu kita kan bahas strength gitu ya. Jadi strength tuh di social marketing sama aja kayak di commercial marketing. Kayak apa sih yang menjadi strong point-nya social marketing mau kita lakukan gitu. Jadi untuk tahu strength kita tuh apa aja, kita tuh harus list down kayak major organizational strength yang relative to this plan gitu, based at least in part of an audit of the 7 internal factors. Nah, di mana poin-poin ini tuh akan membantu untuk maximize campaign yang mau kita jalanin gitu ya. Si list strength ini tuh juga akan membantu kita in many subsequent decision gitu, kayak misalkan priority audience-nya siapa, cara kita reach dan serve si priority audience ini tuh gimana, terus what products, either goods and service, you have the resource and support to develop, terus price-nya kita mau charge incentive yang you will be able to afford to offer gitu. Terus existing alliances, you might be able to tap for delivery product, service, promotional materials, and message. Nah, selanjutnya kebalikannya, yaitu weakness gitu. Jadi kayak kita list down di social marketing kita ini tuh kekurangannya tuh apa aja, di mana si list weakness ini tuh don't look as positive for your effort gitu. Once you may need a few action items, even strategies to minimize. Ya, si weakness ini is constructing by reviewing each of the same 7 internal factors gitu. Jadi dari 7 internal factors itu kita identify strength-nya apa, weakness-nya apa gitu. Noting ones that stand out as potential concerns in developing and implementing a successful plan. Oke, selanjutnya tentang macro environment dan SWOT analysis dari sisi eksternal yaitu opportunity and threat akan dijelaskan oleh Islah. Silakan Islah. Thank you, Audi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macro environment dan juga opportunities dan threats analisis dari social marketing plans. Next, please, Di. Yang pertama itu ada the macro environment. Jadi untuk macro environment sendiri merupakan serangkaian forces yang biasanya berada di luar pengaruh dari pemasar sosial yang harus diperhitungkan karena bisa berdampak sama priority audience dalam waktu dekat. Di masing-masing dari 7 kategori berikut, terdapat tren atau peristiwa besar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang atau sebagai ancaman, sehingga social marketer itu perlu mempersiapkannya. Yang pertama ada cultural forces, di mana tren dan kejadian yang terjadi itu terkait dengan nilai, gaya hidup, preferensi, dan perilaku, dan juga sering dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti iklan, hiburan, media, barang yang dikonsumsi, kebijakan perusahaan, fashion, religious movement, masalah kesehatan, masalah lingkungan, dan racial issues. Yang kedua ada technological forces, yaitu merupakan pengenalan atau potensi pengenalan teknologi dan produk yang baru yang dapat mendukung ataupun dapat menghambat upaya dari kampanye yang akan dilakukan. Yang ketiga ada demographic forces, yang merupakan tren ataupun perubahan karakteristik populasi, termasuk dari segi usia, etnis, terus juga household composition, status pekerjaan, pendapatan, dan juga pendidikan. Selanjutnya ada natural forces yang terdiri dari kelaparan, kebakaran, kekeringan, angin topan, suplai energi, suplai air, terus juga spesies yang terancam punah, tsunami, dan juga banjir. Selanjutnya ada economic forces, yaitu merupakan tren yang mempengaruhi daya beli, pengeluaran, dan persepsi kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya ada political atau legal forces, yang dimana
undang-undang dan tindakan potensial atau baru dari lembaga pemerintah yang dapat mempengaruhi upaya kampanye atau target audiens dari kampanye yang akan dilakukan. Yang terakhir ada external publics atau groups di luar organisasi selain partners dan aliansi saat ini, termasuk calon partner yang baru yang dapat berdampak pada upaya yang akan dilakukan dalam kampanye, baik itu buruk ataupun baik. Next please, Di. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Jadi tujuan utama dari scanning lingkungan eksternal yang udah dijelasin pada slide sebelumnya, yang terdiri dari 7 aspek itu adalah untuk menemukan sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan ataupun dimasukkan ke dalam rencana social marketing. Aktivitas dalam social marketing itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan visibilitas ataupun sumber daya yang mungkin dibawa sama kelompok lain ke masalah yang sedang kita lakukan sekarang, ataupun untuk meningkatkan awareness yang udah ada di masyarakat umum. Contohnya di Cina, jadi menurut artikel China Daily pada Mei 2006 tuh jumlah pemilik hewan peliharaan di Cina itu melonjak gitu, dan juga ini berdampak sama masalah sosial yang melonjak juga. Contohnya kayak kotoran hewan peliharaan yang dibiarkan di trotoar, terus peningkatan infeksi rabies, dan penelantaran hewan peliharaan ketika pemiliknya itu ternyata belum siap untuk tanggung jawab. Dan beberapa organisasi termasuk pemerintah itu menerima tantangan tersebut, termasuk Kementerian Kesehatan dan Dana Internasional untuk Kesejahteraan Hewan di Cina. Lalu scanning lingkungan dari pihak organisasi ini kemungkinan akan mengidentifikasi beberapa external forces yang mempengaruhi populasi prioritas mereka yang akan dipertimbangkan sebagai peluang potensial saat mereka mempersiapkan pendekatan untuk mempengaruhi perilaku publik gitu. Dan contoh external forces yang ada pada masalah ini itu adalah yang pertama, sebagian besar kota di Cina itu menghapus larangan pemeliharaan anjing di daerah perkotaan sejak 1980-an. Terus yang kedua, pada tahun 2006 di Cina itu merupakan tahun anjing dalam penanggalan Cina. Jadi itu dari sisi budayanya. Yang ketiga, dari sisi ekonomi, memiliki hewan peliharaan itu menjadi simbol kemakmuran gitu. Padahal dulunya dipandang sebagai cara hidup burjois. Dan yang terakhir, dari sisi demografis, beberapa orang tuh mengaitkan popularitas hewan peliharaan dengan meningkatnya rasa kesepian di antara penduduk kota, terutama untuk orang tua dan orang yang tinggal sendiri ataupun pekerja kantoran. Next please, Di. Selanjutnya untuk threats atau ancaman. Di sisi lain, beberapa faktor eksternal ini dapat menjadi potensi ancaman terhadap proyek sosial marketing yang sedang berjalan. Dan sebagai social marketers pasti ingin rencana kita tuh berhasil gitu, sehingga kita perlu mengatasi hal tersebut dan mempersiapkan hal tersebut. Selanjutnya kita tuh perlu memahami pengaruh pada target population yang dapat memberikan insight. Contohnya mengacu pada masalah penggunaan tembakau di Cina dan minat untuk mengurangi kebiasaan merokok pada remaja. Dan faktor eksternal yang bisa mengancam keberhasilan kampanye tersebut termasuk yang pertama, orang di Cina itu mulai merokok pada usia dini, terutama di daerah penanaman tembakau. Kedua, orang tua dan guru merokok di depan anak-anak. Yang ketiga, Cina adalah produsen dan konsumen tembakau terbesar di dunia. Jadi kebiasaan merokok itu diterima atau bahkan didukung karena juga mendukung konsumsi tembakau dan ekonomi nasional. Yang keempat, perusahaan rokok masih diperbolehkan untuk mengiklankan brand mereka. Dan terakhir, nggak ada undang-undang ataupun peraturan nasional di Cina yang melarang penjualan rokok kepada anak-anak. Next please, Di. Selanjutnya, review to prior efforts atau meninjau upaya sebelumnya. Jadi salah satu prinsip dari pemasaran sosial agar suatu kampanye itu sukses adalah dengan memulai perencanaan pemasaran dengan mencari atau meninjau kampanye sebelumnya
yang udah dilakukan sama organisasi kita sendiri ataupun kampanye serupa, kampanye yang mirip yang direncanakan atau dilakukan oleh orang lain ataupun organisasi lain. Dan saat meninjau upaya-upaya yang udah dilakuin sama kampanye sebelumnya, hal-hal yang perlu diperhatikan itu termasuk priority audiensnya siapa, behavior yang dipilih itu apa, strategi intervensi yang digunakan itu apa, dan juga lesson learned ataupun pelajaran yang dapat diambil dari kampanye sebelumnya, seperti mempertimbangkan hal apa yang berhasil dan berjalan dengan baik, hal apa yang belum berhasil, dan apa yang menurut evaluator seharusnya dilakukan secara berbeda, dan hal apa yang masih kurang dalam implementasi kampanye tersebut. Selanjutnya, salah satu manfaat bekerja di sektor publik ataupun sektor non-profit adalah rekan kerja di seluruh dunia itu seringkali dapat dan bisa membantu kita dengan berbagi penelitian, rencana, materi kampanye, ataupun hasil dari kampanye sebelumnya yang sudah dilakukan dengan organisasi terkait. Tapi perlu ditekankan kalau misal kita mengutip suatu sumber itu perlu adanya catatan di dalam rencana kampanye yang sedang dilakukan, dan juga izin resmi itu seringkali diperlukan untuk dalam mereplikasi materi kampanye sebelumnya. Dan untuk menemukan sumber daya ini, yaitu materi ataupun orang-orang itu bisa dimulai dengan mencari situs web jurnal pemasaran sosial ataupun jurnal organisasi besar dengan misi ataupun purpose yang terkait dengan tujuan kampanye yang sedang kita lakukan. Contohnya misalkan menelusuri situs web EPA untuk mencari kampanye peningkatan kualitas air, ataupun situs web CDC untuk mencari materi tentang kampanye aktivitas fisik. Selain itu, akan sangat membantu kalau misalkan kita juga bergabung sama social marketing pada software research, di mana dengan memposting komentar seperti apakah ada yang tahu kampanye pemasaran sosial untuk meningkatkan konsumsi buah dan sayuran, dan juga bisa mencari kampanye sebelumnya yang udah dilakuin orang lain gitu. Contohnya yang udah dilakuin sama negara Cina. Jadi negara dan komunitas di seluruh dunia yang tertarik untuk meningkatkan kegiatan bersepeda, terutama untuk moda perjalanan pulang pergi, itu bisa melihat dan mengambil manfaat dari mengamati apa yang udah dilakuin sama negara Cina selama beberapa dekade terakhir untuk menjadikan kegiatan bersepeda itu sebagai norma sosial. Jadi untuk kontribusi dari pemerintahnya sendiri itu udah menyediakan jalur sepeda yang terlindung dari mobil ataupun kendaraan lain yang mungkin parkir ataupun membuka pintu. Lalu di banyak persimpangan juga ada lampu lalu lintas yang hanya digunakan untuk pengendara sepeda saja. Dan di Beijing juga ada stadion olahraga khusus untuk acara sepeda gitu, yang mana bisa menambahkan excitement ataupun status dari pengendara sepeda tersebut. Di sisi lain, buat orang-orang ataupun penduduk China yang khawatir dengan menggunakan sepeda ini bikin capek ataupun akan menguras banyak energi, sepeda listrik di sana itu harganya sama dengan harga handphone, dan juga pemerintah itu membuat persaingan dengan mobil, di mana harga bahan bakar untuk mobil itu dinaikin dan juga biaya lisensi kendaraannya dinaikin. Dan yang terakhir, buat penduduk yang khawatir dengan hujan, pemerintah juga udah memikirkan dari sisi ini juga, termasuk dengan menyediakan ponco yang bisa melindungi kaki, kepala, dan juga bisa melindungi dua pengendara sekaligus. Next please, Di. Selanjutnya adalah the role of exploratory research when choosing focus. Jadi, role dari exploratory research pada social marketing plan, itu yang pertama, penelitian eksplorasi dilakukan untuk menggambarkan pasar terhadap masalah sosial yang sedang ditangani. Dan juga merupakan sebuah proses yang membantu dalam membuat keputusan mengenai purpose dan fokus dari rencana yang sedang dibuat gitu, yang mana ini merupakan juga bagian dari
step 1 dari social marketing plan. Dan untuk contohnya sendiri, pertama itu misalnya seorang manajer program akan mengembangkan rencana atau kampanye untuk mengatasi peningkatan kasus baru HIV atau AIDS di suatu negara. Yang kedua, peran dari exploratory research yaitu bisa membantu menentukan tujuan dan fokus rencana dengan menjawab beberapa pertanyaan penting. Gitu. Kalau misalkan tadi contohnya untuk mengatasi peningkatan kasus baru HIV atau AIDS di suatu negara, maka pertanyaan terkait yang pertama ada berapa jumlah kasus baru setiap tahun, terus populasi mana yang menunjukkan peningkatan terbesar, terus juga bagaimana penyakit ini ditularkan dalam 1 tahun terakhir, dan berapa persentase dari mereka yang terinfeksi yang mengetahui status mereka. Selanjutnya, penelitian eksplorasi itu bisa membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang mana merupakan step 2 dari social marketing plan. Penelitian eksplorasi itu bisa membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dengan menilai faktor-faktor seperti tingkat dukungan dari manajemen dan publik internal, terus juga sumber daya yang tersedia untuk upaya atau kampanye yang sedang dilakukan, kinerja masa lalu organisasi pada kampanye yang serupa, dan kapasitas untuk pemberian layanan tambahan. Selanjutnya, pilihan eksplorasi itu bisa membantu dalam mengidentifikasi external forces yang digunakan dalam menganalisis opportunities dan threats. Yang terakhir, dalam melakukan review atau terhadap upaya ataupun kampanye sebelumnya itu bisa lebih efisien gitu untuk kampanye yang sedang dilakukan sekarang. Contohnya seperti dalam meninjau literatur, wawancara key informants, dan juga membuat pertanyaan tentang daftar layanan pemasaran sosial. Selanjutnya, Christine Domigen, seorang profesor di Universitas Nasional Galway itu merekomendasikan agar social marketers juga mempertimbangkan model kolaboratif seperti contohnya the collective intelligence model dan juga interactive management, yang mana merupakan sebuah kelompok metodologi untuk permasalahan yang kompleks. Dan model-model ini memfasilitasi berbagai stakeholders dari berbagai sektor dan latar untuk bekerja bersama secara simultan untuk membahas kemungkinan penyebab dan juga solusi dari masalah sosial, dan juga memberikan perspektif yang dapat menginformasikan langkah-langkah selanjutnya dalam model perencanaan yang sedang dibuat. Next please, Di. Selanjutnya, ethical consideration when choosing focus. Dalam melakukan kampanye, pemasar sosial bisa menghadapi dilema ataupun tantangan etika selama proses perencanaan ataupun implementasinya. Oleh karena itu, social marketer perlu menyajikan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran akan ethical moment saat berjalannya kampanye. Contohnya, social marketer itu melakukan brainstorming saat mempertimbangkan fokus apa yang akan diputuskan dan kemudian memilih satu fokus untuk rencana saat ini. Dan pertanyaan ataupun tantangan etis yang pertama yang mungkin muncul adalah what will happen to the ones we didn't pick, ataupun apa yang akan terjadi dengan hal yang nggak dipilih gitu. Jadi contohnya untuk mengurangi jumlah pengemudi yang menyetir dalam keadaan mabuk, fokus potensialnya itu bisa memilih siapa aja driver yang ditunjuk sama para remaja yang mabuk ini, dan juga mempromosikan undang-undang baru yang lebih keras ataupun berfokus pada populasi tertentu, seperti contohnya personil militer ataupun orang yang sudah melanggar pelanggaran ini berulang kali. Karena setiap pilihan ini itu akan mengarah pada strategi pemasaran yang berbeda, social marketer bisa hanya dapat menangani satu persatu fokus secara efektif. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan menyajikan rencana organisasi yang komprehensif untuk masalah sosial yang menunjukkan kapan area fokus penting akan ditangani dan mengapa kelompok atau target tersebut diprioritaskan. Selanjutnya, pertanyaan dan tantangan tambahan mengenai fokus yang dipilih yang bisa juga muncul, terutama dari rekan kerja, yaitu if you are successful in
accomplishing this, won't you make it tougher for me to accomplish mine? Gitu. Atau kalau misalkan Anda berhasil mencapai goals dari kampanye ini, tidakkah Anda akan mempersulit saya untuk menyelesaikan tugas saya? Dan beberapa pendapat misalnya, kalau misalnya kita milih fokus yang meningkatkan jumlah remaja yang menggunakan pengemudi saat mabuk, bukannya malah akan meningkatkan jumlah remaja yang lebih sering buat minum, dan bukankah itu terlihat seperti pemerintah menyetujui remaja di bawah umur untuk minum. Lalu untuk menjawab pertanyaan tersebut, seorang social marketer itu harus mempersiapkan latar belakang dan juga data dari SWOT analysis serta hasil dari upaya serupa sebelumnya yang dilakukan dan lembaga lain di pasar yang lain yang mendukung dengan kampanye yang dilakukan. Next, please, Di. Selanjutnya, untuk case tadi akan dijelaskan oleh Gensi. Silahkan, Gensi. Oke, terima kasih Islah. Untuk case study sendiri, setelah dijelaskan secara teoretikal mengenai background, purpose, dan juga fokus, habis itu juga SWOT analysis juga udah dijelaskan di slide sebelumnya oleh teman saya Islah dan Audi, dan juga kita akan membahas secara keseluruhan, secara garis besar untuk case study dari background, purpose, dan selanjutnya. Contohnya kita ambil dari penyakit Zika virus. Itu kalau secara background dari buku yang case-nya sendiri itu adalah penyakit Zika ini dapat menyebabkan cacat lahir yang menghancurkan kita, bahkan ini bisa bertahan seumur hidup. Nah, cacat lahir ini yang paling serius adalah mikrosefali atau malformasi yang menyebabkan otak ini akan menyebabkan kehancuran yang parah. Nah, biasanya fokus dari Zika ini adalah wanita hamil atau mereka yang merencanakan kehamilan. Ini dapat terinfeksi oleh gigitan nyamuk ataupun melalui hubungan seksual dengan pasangan yang mungkin tidak sadar telah terinfeksi dengan penyakit Zika ini. Karena penyakit Zika ini dapat menyebabkan, maksudnya dapat dapat tidak diketahui bahwa dia tidak punya gejala yang terlalu serius, bahkan mungkin gejala ringan pada orang dewasa. Nah, selama tanggap darurat terhadap Zika ini pada tahun 2016, itu Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit itu namanya CDC, itu memulai campaign dengan dibagi 2 step atau 2 fase, di mana step pertama itu adalah kampanye kesehatan masyarakat di Amerika Serikat, terutama di Puerto Rico, itu mereka menyampaikan pesan pencegahan terutama kepada wanita hamil atau mereka yang mencoba untuk hamil dan pasangan pria mereka. Nah, di Puerto Rico ini upaya tersebut melengkapi upaya komunikasi CDC, komunikasi CDC dan pekerjaan Gates Foundation, di mana mereka ini dengan pesan yang disesuaikan dengan keyakinan dan perilaku audiensnya sendiri. Nah, di Amerika itu menargetkan negara-negara bagian mana sih yang berisiko tinggi terhadap penyakit Zika ini, termasuk fokus pada daerah yang mengalami kasus penularan lokal, misalnya itu di Miami dan Florida. Nah, untuk step 2, itu campaign ini membahas tentang kepuasan diri akan pengetahuan, tindakan, dan sikap menghadapi penyakit Zika ini. Nah, di fase ini terdiri dari merevisi materi pencegahan yang ada dan juga mensosialisasikan konsep-konsep baru kepada target sasaran. Nah, fokus dari pemasaran ini sendiri adalah untuk menjelaskan upaya dari CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit itu di wilayah Amerika Serikat Puerto Rico yang menjadi daerah awal mula jumlah kasus tertinggi untuk penyakit Zika yang dilaporkan. Nah, untuk bagian kedua itu tentang analisis SWOT, di mana kalau misalnya analisis SWOT ini dibagi 4, itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Di mana kalau strength itu should be maximized,
kalau misalnya dari contoh sendiri, itu CDC memiliki pengalaman baru-baru ini sebelumnya yang berfokus hanya pada virus Zika di Brazil dan negara-negara lain di Amerika. Tapi ketika wabah menyebar ke seluruh dunia, ini adalah yang pertama kalinya paparan virus ini dibawa oleh nyamuk untuk yang bisa menyebabkan untuk wanita yang sedang mengalami kehamilan itu menyebabkan bayi mereka itu terlahir cacat dan mungkin masalah komplikasi lainnya. Nah, CDC ini mampu memobilisasi dengan cepat untuk meluncurkan respon yang signifikan untuk mengendalikan penyebaran virus di wilayah Amerika Serikat. Nah, kekuatan tambahannya itu adalah dengan berbagai tim yang selaras untuk mengatasi masalah ini, termasuk dari CDC, Gates Foundation, dan juga komunitas lainnya. Nah, si CDC ini dan kelompok medis kesehatan masyarakat itu dan juga mitra lokal seperti kesehatan ibu dan mitra-mitra kesehatan ibu dan anak, kesehatan pria, dan organisasi Latin dan Hispanik. Itu secara khusus CDC memobilisasi responden darurat yang memanfaatkan keahlian dalam cacat lahir yang spesifik untuk cacat lahir. Jadi penyakit menular yang ditularkan itu tuh melalui vektor kesehatan lingkungan, komunikasi, kesehatan reproduksi, dan juga pengawasan penyakit dan epidemiologi. Itu secara strength yang harus diperkuat untuk memperbanyak orang-orang yang emang expertise di bagian tersebut. Nah, untuk weakness-nya sendiri itu adalah wabah virus Zika. Ini di Puerto Rico adalah sesuatu yang baru sebenarnya. Mirip-mirip dengan penyakit COVID untuk zaman sekarang, dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi populasi itu masih tidak pasti. Nah, meskipun misalnya di Pulau Puerto Rico itu tuh masih memiliki pengalaman sebelumnya mengenai virus nyamuk lainnya seperti demam berdarah ataupun chikungunya, itu masih belum diketahui cara terbaik untuk membatasi penyebaran virus ini secara spesifik. Karena virus ini menyebar secara cepat dan mengidentifikasinya itu tuh faktor pelindung apa sih yang paling efektif atau mendorong adopsi perilaku untuk melindungi dari paparan penyakit tersebut. Nah, mengingat jumlah dan variasi organisasi yang terlibat dalam upaya tersebut, keberhasilannya itu bergantung pada pengelolaan dinamika dan tantangan setiap intraorganisasi yang melekat. Upaya terkoordinasi di antara berbagai kelompok itu tuh diperlukan untuk saling melengkapi dan meminimalkan pesan yang tercampur. Misal pesan yang telah diuji oleh audiens untuk kelompok itu rentan seperti wanita hamil itu tuh perlu fokus tidak hanya pada sense atau knowledge doang, tapi juga pada behavior mereka terhadap pencegahan secara praktis dan juga produk yang akan memberi mereka beberapa ukuran kontrol selama masa krisis. Nah, ketidakpercayaan terhadap pemerintah federal di Puerto Rico ini juga terlihat. Ini adalah kelemahan yang signifikan juga, karena terlihat jelas di berita dan media sosial dan selalu sulit diatasi dengan cepat selama tanggap darurat. Nah, untuk dari opportunity to capture, itu kalau secara contoh di Puerto Rico sendiri itu memiliki season nyamuk atau musim untuk penyakit yang berhubungan dengan nyamuk lebih awal daripada kebanyakan wilayah lainnya. Nah, pada saat ini nih bisa terjadi inisiatif yang diluncurkan bahwa si Zika yang sudah menyebar ke seluruh pulau itu bisa kita dekatkan dengan maksudnya kita melakukan pendekatan 3 cabang yang berkembang secara alami, di mana cabangnya tersebut, misal Departemen Kesehatan Puerto Rico itu sudah menggunakan campaign atau menyampaikan pesan tentang melindungi diri dari nyamuk Zika. Nah, mungkin upaya awal oleh Gates Foundation ataupun CDC Foundation itu menguji dan menyebarkan pesan campaign dan tentang perlengkapan pencegahan Zika bagi ibu hamil untuk menurunkan risiko melalui penghindaran gigitan nyamuk dan juga hubungan seks tanpa pengaman selama kehamilan yang diduga merupakan jalur penularan tertinggi. Nah, kemitraan dengan sektor swasta juga meningkatkan akses ke produk-produk yang dibutuhkan ibu hamil untuk melindungi diri dari kehamilan mereka, termasuk obat nyamuk, dang anti larva, kelambu, dan juga kondom. Nah, dan yang ketiga adalah inisiatif kampanye ini nih
akan kesiapan domestik akan penyakit si Zika. Nah, si CDC ini mengandalkan influencer yang berpengaruh untuk menyampaikan pesan tersebut, pesan perlindungan kepada wanita hamil dan juga keluarga mereka, di mana mereka mencari informasi dan di mana mereka tinggal, bekerja, bermain, dan dengan frekuensi yang cukup untuk memperkuat paparan pesan tersebut dari waktu ke waktu. Nah, anggota masyarakat itu mendengar seruan itu tuh kalau misalnya penyampaian itu tuh secara rutin itu untuk menghilangkan daerah di mana nyamuk itu berkembang biak dan untuk membuat komunitas yang lebih aman. Nah, medis profesional itu di Pulau Puerto Rico itu juga diberi poin pembicaraan yang dirancang untuk memperkuat suara pencegahan mereka yang terpercaya dan kuat, dan penelitian juga menegaskan pentingnya menarik rasa kebersamaan yang kuat di pulau itu dan juga menekankan fakta bahwa setiap orang itu tuh memiliki peran dalam melindungi generasi berikutnya. Nah, untuk treat to prepare for itu kalau misalnya secara untuk penyakit Zika ini, segmen populasi di Puerto Rico ini menyangkal penyakit Zika sebagai masalah. Itu adalah benar-benar threat, ancaman. Dan juga penduduk Puerto Rico ini terbiasa hidup berdampingan dengan nyamuk dan ancaman yang ditimbulkan. Ada juga banyak kekhawatiran yang terjadi di Puerto Rico pada saat itu termasuk musim pemilihan politik, penurunan ekonomi yang parah, ketidakpastian bahwa penyakit Zika ini bahkan ada gejala yang relatif ringan atau tidak ada gejalanya dibandingkan dengan penyakit yang dibawa nyamuk lainnya, misalnya yang kayak DBD atau chikungunya. Nah, resistansi terhadap upaya pengendalian nyamuk dan juga penyemprotan insektisida pada daerah yang banyak kasusnya, dan juga ancaman yang ditimbulkan oleh pesan pencegahan Zika terhadap industri pariwisata yang sangat bergantung pada Puerto Rico secara ekonomi. Selain itu, komunitas CDC itu juga memiliki prosedur izin pemerintah Amerika Serikat yang menambah waktu untuk pengujian dan penyebaran pesan, materi, dan kegiatan evaluasi. Pada akhirnya, pesan yang diuji dan akhirnya disebarkan tanpa brand CDC atau HHS, itu karena dirasakan bahwa tautan ke situs ataupun logo pemerintah federal itu dapat mempengaruhi penyerapan pesan pencegahan oleh target audience. Nah, untuk priority audience-nya sendiri, ini adalah siapa sih prioritas dari kampanye ini? Karena kita kan tadi sudah dibilang bahwa prioritasnya adalah wanita hamil, wanita yang bisa hamil, dan juga pasangan pria mereka, serta dokter dan juga tokoh masyarakat. Nah, penelitian formatif juga menunjukkan bahwa meskipun sentimen wanita hamil di Puerto Rico tentang penyakit Zika itu berkisar dari yang tidak peduli sampai ke sangat khawatir, tapi sebagian besar itu tidak menganggap bahwa mereka sendiri itu dapat melindungi diri mereka sendiri dan merasa bahwa mencegah aksi kolektif dari masyarakat akan lebih efektif. Nah, untuk desire behavior sendiri, itu tujuan inisiatif readiness domestic oleh CDC adalah untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit si Zika dan meningkatkan jumlah wanita hamil secara konsisten dengan mengambil, maksudnya si wanita hamil ini melahirkan secara normal dan mengurangi tingginya bayi yang lahir dengan kondisi cacat ataupun memiliki penyakit yang kompleks. Nah, ini kita bisa mengambil 4 behavior pencegahan secara behavior, itu 1 cover dan repel, di mana si keluarga atau rumah tersebut bisa mengenakan kemeja atau celana panjang yang berwarna terang, karena biasanya nyamuk suka warna gelap, dan terapkan penolakan EPA yang terdaftar untuk menghindari gigitan nyamuk. Nah, yang kedua, kita bisa menggunakan hambatan untuk nyamuk kayak misalnya tetap di dalam ruangan, install atau perbaiki layar jendela, perbaiki pintu, gunakan AC jika memungkinkan, atau mungkin menggunakan lotion nyamuk. Nah, yang ketiga itu dump standing water, di mana sekali seminggu kita bisa harus mengosongkan dump standing water itu di dekat rumah kita, karena biasanya kalau ember-ember, ban, wadah sampah itu kalau misalnya berair itu akan gampang memunculkan nyamuk-nyamuk gitu. Nah, yang keempat adalah mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri sendiri atau mungkin partner during sex. Nah, untuk pasangan ibu hamil itu menggunakan kondom sepanjang kehamilan wanita tersebut.
Nah, untuk audience insight sendiri, itu karena sifat darurat wabah ini, penelitian kampanye ini harus dilakukan secara cepat mungkin. Karena beberapa penelitian formatif itu yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa manfaat yang diinginkan secara primary untuk mengadaptasi perilaku adalah fokus pada bayi yang sehat, melindungi generasi berikutnya juga. Nah, hambatan yang diidentifikasi termasuk biaya dan biaya produk, misalnya lotion ataupun biaya produk lainnya yang untuk mencegah penyakit tersebut. Atau mungkin ada ketidaknyamanan dalam menutupi, misalnya memakai celana panjang, baju panjang selama musim panas, itu akan mempengaruhi emosional ibu hamil juga. Dan juga persepsi bahwa gigitan nyamuk itu tuh tidak dapat dihindari atau kekhawatiran komunitas terhadap kebutuhan kimia. Dan kebingungan mereka juga menggunakan kondom secara selama kehamilan. Nah, pengujian A/B real-time testing itu secara komparatif dari pesan yang disampaikan dan konsep kreatif di channel media sosial sebagai mitra yang membantu dengan cepat untuk mendapatkan platform pesan yang ditetapkan. Dan dalam beberapa kasus ini diizinkan untuk penyesuaian 24 hingga 48 jam sesuai kebutuhan. Next, please. Nah, untuk marketing intervention mix strategy sendiri, kalau secara contoh, ini kampanye yang terintegrasi mempromosikan 4 behavior pencegahan disampaikan dari berbagai touch point, semuanya akan menekankan produk inti, di mana manfaat yang diinginkan dari ini adalah bayi yang sehat. Manfaat dari campaign ini adalah bayi yang sehat. Nah, strategi promosi juga didasarkan pada krisis dan prinsip komunikasi risiko darurat, bahwa pesan yang benar di waktu yang tepat dari orang yang tepat dapat menyelamatkan nyawa. Dan ini mengarah ke slogan kampanyenya di mana mari kita bersama-sama melawan Zika, dan menyarankan keinginan dan kebutuhan untuk tanggung jawab dan untuk mengambil 4 tindakan pencegahan, yaitu untuk mengatasi darurat Zika, kampanye yang digunakan untuk krisis dan prinsip-prinsip komunikasi risiko, risiko-risiko darurat yang biasa digunakan oleh para profesional kesehatan masyarakat, dengan fokus pada membantu audiens membuat keputusan terbaik untuk melindungi diri mereka sendiri, memberi mereka tindakan konkret, dan juga membentuk konsep-konsep bagaimana mereka dapat mencegah Zika. Boleh di next sebentar. Nah, kita dapat lihat gambar sebelah kanan, di mana ini adalah salah satu contoh bagaimana sih kita dapat mencegah dari penyakit Zika ini. Boleh kembali nih. Nah, yang untuk kedua itu adalah pesan awal itu membantu masyarakat memahami risiko, dan paling penting adalah menjawab pertanyaan apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi diri saya dan keluarga saya. Kita bisa lihat dari gambar 5,2. Figur 5,2 ini adalah beberapa for preventive behaviors yang dipromosikan oleh CDC dan juga komunitas lainnya, bagaimana cara si individu ini nih bisa melindungi rumah mereka, bisa melindungi diri mereka, dan juga terutama keluarga mereka, mungkin dari membersihkan sampah-sampah, ataupun menggunakan body lotion yang anti nyamuk, dan juga pencegahan lainnya. Sementara penelitian yang membantu untuk memperbaiki konsep selanjutnya yang digunakan untuk menggunakan strategi media yang mencapai jangkauan dan frekuensi, itu pesan dikerahkan di seluruh pulau di ruang fisik dan juga digital, dan menargetkan channel media untuk menjangkau sebanyak mungkin orang di dalam komunitas yang dimaksudkan untuk mengelilingi pemirsa dengan pesan, dan termasuk di luar rumah, misalnya papan iklan, pusat perbelanjaan, angkutan umum, bus, kereta, metro, bioskop, siaran, dan yang lainnya. Toko bahan makanan dan apotek juga bisa bermitra pada perpesanan untuk dan promosi produk. Dan juga setelah fase pertama campaign ini, dan ke tahun kedua selama musim semi dan musim panas tahun 2017, ketika komplainsi tentang risiko Zika menjadi masalah dengan audiens, itu penelitian mengungkapkan bahwa tidak mengenai siapapun di sekitar mereka yang memiliki Zika, tapi meskipun jumlahnya yang terkena dampak itu menunjukkan belum tentu benar, testimonial berdasarkan laporan kehidupan nyata diimplementasikan untuk membuat resiko lebih nyata yang dapat dilihat di 5,3 ini. Balik lagi, itu adalah real story dari beberapa orang yang telah terfigur
penyakit Zika, dan mereka menyarankan untuk melakukan 4 pencegahan tersebut, ya seperti memakai baju panjang, celana panjang, atau membersihkan dam standing water. Nah, penelitian audiens sendiri itu membantu strategi pesan untuk upaya campaign 2017 yang mencakup konsep-konsep baru dan fokus lebih besar pada melakukannya hanya, maksudnya niatnya itu adalah untuk melakukannya untuk bayi gitu, untuk bayi yang sehat. Nah, kita bisa next please. Nah, kita bisa lihat gambar 5,4 di sini adalah campaign yang bertujuan untuk to protect their baby and my family. Nah, iklan baru ini juga dipromosikan melalui media di Puerto Rico, di mana orang-orang yang berada di mall, bioskop, dan juga media digital seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, di radio juga mereka menyebarkan campaign ini melalui telenovelas dan oleh organisasi yang berbasis masyarakat, bisnis, universitas, dan organisasi lain yang berbasis agama. Nah, untuk result-nya sendiri, sebenarnya kalau kita dari buku sendiri menjelaskan bahwa mereka telah melakukan survei telepon dial digital acak yang melibatkan 600 interviewer yang diselesaikan di Puerto Rico setelah gelombang pertama pada campaign tahun 2016 dan 2017. Baik kelompok kontrol maupun dasar yang digunakan dengan hasil perubahan perilaku seperti berikut. Nah, orang-orang itu melaporkan mereka melihat campaign itu lebih cenderung terlibat dalam behavior pencegahan risiko Zika dibandingkan dengan mereka yang melaporkan mereka itu belum melihat pesan campaign tersebut, seperti menghasilkan kayak 60% lebih mungkin untuk nggak pakai dam standing water di dalam sekitar rumahnya, atau 71% orang itu lebih cenderung menutupi badinya dengan lengan panjang atau celana panjang, atau 150% orang itu lebih memungkinkan mereka menggunakan repellents, terus 146% itu lebih memungkinkan untuk melaporkan lebih baik penggunaan kondom jika saat ini atau pas hamil gitu. Nah, sejumlah pendekatan strategis yang digunakan untuk berkontribusi dalam kampanye ini itu lebih baik. Saran yang dianjurkan adalah seperti mungkin studi niat behavior, studi intention behavior ya, behavior intention, bahan pengujiannya, menerapkan perubahan real time selama tanggap darurat secara langsung, terus pendekatan yang fleksibel yang sesuai untuk merespon dengan cepat keadaan darurat dengan evaluasi yang berkelanjutan, sambil secara bersamaan itu melanjutkan melalui setiap fase pengembangan dan implementasi campaign yang penting untuk membuat peningkatan program yang terukur. Nah, yang ketiga itu rencana yang memungkinkan pivot sebagai respons karena perubahan kebutuhan area wabah baru dan juga temuan evaluasi baru untuk memenuhi sifat valida epidemi yang berkembang. Nah, selanjutnya adalah pengukuran untuk mengukur kepuasan dari si pesan tersebut. Nah, resikonya ini yang pesan resikonya yang menurunkan hasil perubahan perilaku yang memungkinkan penyesuaian untuk pengiriman setiap pesan campaign. Nah, yang selanjutnya adalah pengujian real-time A/B yang komparatif dari pesan campaign dan konsep kreatif melalui saluran media sosial mitra dan juga media sosial sebagai platform komunikasi pertama yang sangat penting untuk berhasilan campaign dan diizinkan untuk penargetan granular pivot cepat dan metrik real time. Dan yang terakhir adalah kontak mitra sepanjang respons untuk memastikan bahwa produk yang dibutuhkan untuk mencapai target perlindungan seperti repellents, kondom, dan dunks anti larva itu tersedia untuk wanita hamil di dalam komunitas. Itu bisa kita lihat di ilustrasi dari gambar 5,1 yang ada di buku. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kita. Terima kasih Pak Imam dan teman-teman.